Sherlock Holmes. Kita mengenal dia sebagai detektif swasta yang memiliki ketajaman penalaran logis, kemampuan menyamar, dan keterampilannya dalam menggunakan ilmu forensik dalam berbagai kasus. Selain kecerdasannya diakui oleh seluruh dunia, Sherlock Holmes juga memiliki perangai yang cukup unik, bahkan bisa dikatakan aneh. Dia bahkan pernah mencambuk seorang mayat hanya untuk membuktikan apakah memar masih bisa terjadi kepada tubuh orang yang sudah meninggal setelah 20 menit. Holmes memiliki standar tersendiri dalam menegakkan keadilan, sehingga terkadang dia tidak mematuhi sistem hukum yang ada di Inggris. Penggambaran karakter ini sudah tepat untuk mewakili seorang detektif yang memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Meskipun terkadang tidak mematuhi hukum, kepolisian masih sering meminta bantuan kepada Sherlock Holmes untuk memecahkan kasus-kasus yang rumit. Dalam memecahkan berbagai kasus, Sherlock Holmes menggunakan pendekatan penalaran deduksi. Deduksi sendiri adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan atau pernyataan yang bersifat umum berdasarkan pernyataan-pernyataan khusus. Secara simpel, deduksi membuat sebuah kesimpulan yang bersifat luas berdasarkan fakta-fakta yang kecil. Hal ini terlihat saat Sherlock Holmes dan Dr. Watson bertemu pertama kali. Dr. Watson sedang mencari teman untuk berbagi biaya flat. Holmes meminjam handphone kepada kerabatnya, namun kerabatnya tidak membawa handphone pada saat itu. Dr. Watson berinisiatif meminjamkan Holmes handphonenya sebagai tanda pertemanan. Sherlock Holmes kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat Dr. Watson tercengang sendiri. Tidak sampai di situ, Sherlock Holmes juga terus memberikan pertanyaan yang membuat Dr. Holmes makin kebingungan. Sherlock Holmes bisa menebak maksud dari kedatangan Dr. Watson hanya dengan beberapa kejadian-kejadian kecil yang dia alami. Sherlock Holmes seakan-akan bisa membaca, menganalisa seseorang hanya dengan beberapa fakta kecil yang dia lakukan. Baik, kemampuannya dalam mengobservasi pada suatu objek kecil juga luar biasa. Seperti bagaimana Watson mengalami psikomatis, dia juga menebak Watson dari Afghanistan atau Irak hanya dari rambutnya, percakapannya, serta warna kulitnya. Dan dia juga mengetahui tentang kakaknya hanya dengan melihat jenis handphonenya, goresan yang ada pada handphone, dan aplikasi yang ada pada handphone. Kemampuan tidak melewatkan hal kecil sekalipun yang membuat Sherlock Holmes merupakan detektif yang sangat luar biasa. Hal ini ditunjukkan saat Sherlock Holmes memberikan penjelasan terkait deduksinya. Si pengarang, Sir Arthur Conan Doyle juga mengatakan bahwa Sherlock Holmes juga terkadang membuat kesimpulan yang salah. Itu dikarenakan Holmes juga merupakan seorang manusia dan kebanyakan manusia masih terdapat sesuatu yang dalam dirinya untuk tidak mau repot-repot memperhatikan hal kecil. Ketika Sherlock Holmes mengabaikan hal-hal kecil, maka disitulah letak kesalahan dari deduksi Sherlock Holmes. Kita bisa mendebatkan apakah kemampuan observasi dan penarikan kesimpulan Holmes merupakan bakat atau sesuatu yang dilatih. Sang pengarang juga tidak pernah mengklarifikasi terkait hal ini. Namun menurutku pribadi, kemampuan tersebut didapatkan dari latihan yang terus-menerus. Kemampuan otak kesimpulannya agar bisa berpikir seperti Sherlock Holmes. Yang pertama, mulailah mengamati hal di sekitarmu sampai hal terkecil. Di awal kamu akan merasa kewalahan karena otakmu yang belum terbiasa melakukan hal tersebut. Jika kamu konsisten memperhatikan setiap hal kecil, kemampuan observasimu akan makin tajam. Kamu tidak akan melewatkan setiap hal kecil, termasuk ketika kamu bertemu dengan orang baru, yang biasanya kamu hanya memperhatikan wajah atau mulutnya saja. Kamu akan lebih mengamati banyak hal dari orang tersebut, mulai dari jari-jari kaki, kontras warna kulit di wajah dengan pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Kedua, setiap bangun pagi, luangkan waktu untuk melakukan meditasi. Mulailah mengingat setiap kejadian yang kamu lakukan kemarin dari bangun tidur hingga tidur lagi. Awalnya kamu akan mengingat kejadian yang kamu lakukan secara gambaran besar. Namun lambat laun kamu akan mengingat kejadian yang kamu lakukan secara detail. Hal ini membantumu untuk memperkuat ingatanmu dan mengingat setiap hal kecil. Yang ketiga, berlatih untuk merangkai setiap kejadian menjadi sebuah pernyataan secara umum. Kamu bisa belajar penalaran deduksi melalui buku atau diskusi. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah untuk menonton. More masculine, more gentle.